Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat menikmati liburan hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas, biarlah kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian firman Tuhan. Ada satu kata-kata bijak yang kata-kata bijak ini berasal dari NN atau no-name. Dia mengatakan demikian. Bergaullah dengan orang-orang yang selalu membicarakan tentang ide dan masa depan, bukan orang lain. Saudara-saudari, dari kutipan itu kita mau diyakinkan bahwa kehidupan kita hari ini, saat ini dipengaruhi oleh lingkungan kita, di mana kita lahir, tumbuh, berkembang, dan menjalani seluruh aktivitas kita, mungkin perkuliahan. Lalu ada yang tinggal di daerah yang setelah menikah, dan banyak hal-hal dari lingkungan kita yang kita jalani. Tentu semua itu mempengaruhi bagaimana kita hari ini. Kalau biasanya kita tinggal dengan orang dengan yang betul-betul menghargai waktu, maka dengan sendirinya kita akan dipengaruhi untuk senantiasa menghargai waktu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang baik, maka dengan sendirinya kita juga akan terpengaruh untuk tidak menghargai hal-hal yang baik. Kalau hari ini kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menjaga komitmen, menjaga kehormatan, dan menjaga kekudusan, maka semua itu pasti mempengaruhi kehidupan kita untuk menjaga komitmen, kehormatan, dan kekudusan. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur pasal pertama ayat pertama mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur sejak awal sudah mengingatkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mampu memilah, yang mampu memagari kehidupannya dari pergaulan yang tidak beres. Hingga kalau hari ini ada istilah muncul toksik, maka teman juga ada yang menjadi toksik bagi kita, yang menjadi racun. Seorang sahabat adalah orang yang mau membawa kita kepada hal yang baik. Tapi ketika dia membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, lalu mengatasnamakan dirinya sebagai sahabat, tentu bukanlah seperti itu yang disebut dengan sahabat. Dia bisa saja boleh menjadi teman untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi sahabat tentu sekali lagi dia ingin kehidupan kita lebih baik. Dan persahabatan itu tentu membawa kita kepada hal-hal yang benar. Karena itu kalau pengamsal hari ini mengingatkan siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, maka kehidupan kita yang dipengaruhi oleh lingkungan kita, pergaulan kita, tentu akan kita pagari dengan hal-hal yang benar. Karena itu pintarlah dan bijaklah bagaimana kita bergaul dengan orang-orang. Secara khusus untuk remaja dan muda-mudi, tentu kehidupanmu hari ini akan ditentukan bagaimana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, lalu hal-hal apa aja yang kita berbincangkan dalam seluruh pergaulan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh kata-kata bijak, bergaullah dengan orang-orang yang selalu membicarakan tentang ide dan masa depan. Artinya bergaullah dengan orang yang memiliki mimpi-mimpi besar, yang berusaha menggapai mimpinya dengan kerja keras, dengan disiplin,
dengan semangat yang kuat. Tetapi hindarilah dengan orang yang hanya membicarakan orang lain. Artinya yang hanya sibuk untuk menilai, mengurus hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak penting. Tapi ketika kita bergaul, biarlah kita bergaul dengan orang yang membicarakan ide-ide besar, yang membicarakan tentang masa depan. Sehingga orientasi kita adalah orientasi yang selalu maju, yang tidak hanya mundur, hanya bernostalgia dengan kehidupan-kehidupan di masa lalu, tetapi dia bisa bergerak maju terus, melangkah pasti, meskipun dalam melangkah pasti dan menuju masa depan yang baik tidaklah mudah dan butuh kerja keras, butuh semangat yang kokoh. Tentu dalam menggapai itu kita butuh pergaulan yang benar, kita butuh motivasi-motivasi termasuk dari orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tanpa memandang hanya ke belakang, tapi kita maju ke depan dan penuh dengan semangat untuk menggapai hal-hal yang kita inginkan dan yang akan kita gapai. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Amsal 14 ayat 15 juga dikatakan bahwa orang bijak memperhatikan langkahnya dan tidak mempercayai semua perkataan seperti orang yang tak berpengalaman. Artinya adalah bahwa orang bijak itu selalu punya kewaspadaan, punya kehati-hatian di dalam langkah gerak hidupnya. Sehingga dia tidak sembarangan untuk melangkah, dia tidak sembarangan untuk bertindak, karena semua itu akan penuh perhitungan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga kebijakan seseorang itu tentu akan menentukan bagaimana kehidupannya pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diarahkan melalui firman ini supaya bersahabat dengan orang yang bijak, bergaul dengan orang-orang yang benar, tapi di saat yang sama kita mampu memilah-milah orang-orang yang menjadi toksik, yang menjadi racun bagi kita, racun dalam perjalanan kehidupan kita, racun dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Tetapi biarlah kita senantiasa mampu bergerak maju ke depan, memikirkan hal-hal besar, dan senantiasa ingin menggapai apa yang kita raih hari ini, dan yang akan kita raih ke depan pasti akan jauh lebih baik daripada hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi bukan berarti kita supaya terlalu memilih-milih orang dan menutup diri kepada orang-orang lain. Tapi yang mau dinyatakan adalah kita harus waspada, kita harus berhati-hati supaya kehidupan kita tidak dipengaruhinya, tapi kita boleh memilih orang-orang yang membangun kehidupan kita, tapi di saat yang sama berani menolak ketika ada pergaulan yang ingin mencelakai kita, yang ingin merugikan kita. Sama seperti Tuhan yang mencipta kita pada hakikatnya adalah baik dan amat baik, demikianlah Tuhan menginginkan kita menjalani seluruh kehidupan kita, bahkan menggapai masa depan kita kepada hal-hal yang baik. Karena itu selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh bergaul di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu yang menerangi hati dan pikiran kami, mengarahkan kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh mencapai hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berguna di dalam diri kami, dan juga buat lingkungan sekitar kami. Biarlah kami boleh tampil menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, ketika dunia ini tidak menginginkan hal-hal yang benar, tapi kami tampil sebagai anak-anak-Mu yang menwujud nyatakan garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami sepanjang hari ini, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.